kembali lagi bersama dengan saya, Eni punya vlog. Jadi hari ini mohon maaf ya, saya sudah menyeksi depan kalian karena saya mau melakukan perawatan kulit menggunakan bahan alami. Jadi begini, hari ini tuh sebenarnya saya mau mengajak kalian ke mall untuk ya me time lah ya, me time, belanja-belanja, mungkin ke salon atau makan-makan atau membeli tiket bioskop dan lain sebagainya. Tapi saya terlalu mager hari ini ya. Saya terlalu mager, saya malas untuk keluar rumah dan saya hanya mau di rumah. Jadi saya berpikir untuk kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan di rumah tanpa harus kemana-mana. Oh ternyata perawatan kulit saya dengan bahan alami. Kebetulan tadi pagi itu saya ke pasar untuk membeli bahan makanan. Terus saya melihat ini, kunyit. Terus saya melihat kunyit dan saya berpikir buat kunyit ini saya bisa gunakan untuk membuat masker alami untuk kulit saya nih ya. Kulit saya yang begitu tanning, yang begitu tan, cantik tapi belang ya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan kulit antara ini dan ini ya. Dan ini tuh sudah membandel ya, terbakarnya tuh sudah membandel dan sulit sekali untuk kembali ke keadaan semula, kata si dokter di klinik-klinik yang saya datangi, katanya seperti itu. Dan untuk mengembalikan dia ke kecerahan semulanya, salah satu caranya, bukan salah satu cara ya, tapi satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah teng tereng tereng. Kalian tahu apa? Laser. Ya, dan laser itu kalian tahu itu harganya mahal sekali ya. Satu kali laser saja itu harganya tuh sudah mau mencapai 1 juta rupiah. Jadi stop sudah, karena saya juga lagi perawatan untuk underarm. Jadi bagian ketiak saya juga gelap ya. Saya mau sekarang tuh mau fokus ke underarm dulu. Kalau sudah selesai baru mungkin saya bisa mengambil treatment lagi untuk bagian sini. Ya, jadi untuk sementara waktu yang bagian sini saya akan menggunakan masker-masker dengan bahan alami saja. Kalian lihat dulu saya punya kuku Shay. Ini kuku ini sudah sangat-sangat panjang ya. Jadi saya akan gunting dulu sedikit. Kemudian ini saya tidak tahu apakah kelihatan di kamera atau tidak ya, tapi ini bulu-bulunya sudah sangat banyak ya. Jadi saya perlu untuk mencukurnya. Tapi sebelum itu kita gunting kuku dulu. Saya pakai ini, gunting kuku. Oh ya, kalian jangan salfok ya dengan dengan background di bagian belakang. Ini adalah rumah saya pribadi yang belum selesai dibangun karena masih menunggu rezeki. Mudah-mudahan ada rezeki baik, saya bisa tinggal plester dan keramik saja ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya, rumah ini bisa saya selesaikan dengan baik gitu. Jadi jangan salah fokus ya di bagian belakang sana. Oke, saya mau gunting kuku dulu. Oke, so tadi sudah selesai gunting kuku dan ini sudah rapi, kalian bisa lihat. Sekarang waktunya untuk kita mencukur-cukur ini bulu-bulu ini. Harus dicukur dulu baru kita bisa mengapply maskernya supaya masker itu bisa meresap dengan baik di kulit ya. Untuk cukurnya saya cuma pakai cukur biasa, tapi yang mata pisaunya tuh 2 atau 3 ya guys ya. Kalian jangan pakai yang mata pisau 1 yang biasanya dipakai oleh bapak-bapak untuk mencukur kumis
tumis jenggotnya mereka, kalian jangan pakai yang itu ya. Sebenarnya ini bukan tutorial sih, saya cuma memberitahukan kepada kalian sesuai dengan pengalaman saya, karena saya pernah pakai alat cukur yang seperti itu, setelah dicukur itu bulu-bulu yang tumbuh setelahnya itu seperti duri ya. Aduh, tajam sekali dibandingkan dengan mata pisau yang ini, yang 2 atau yang 3 itu. Bulu-bulu yang tumbuh itu, maksudnya dia tumbuh tapi halus, tidak seperti kalau kita menggunakan alat cukur yang satunya itu. Oke, jadi saya mau cukur dulu ini. Ya, cukurnya biasa saja ya, terserah kalian mau dari arah atas ke bawah ke bawah ke atas ke. Yang penting bulu-bulunya menyingkir dulu dari kulit ini, karena saya akan mengaplikan bahan-bahan alami, handmade, bahan-bahan alami buatan tangan sendiri itu kepada kulit saya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Sebenarnya untuk perawatan ini tuh saya sudah melakukannya sudah beberapa kali sih. Memang dia mencerahkan juga, tapi mencerahkannya tuh tidak terlalu spesifik. Maksudnya tidak terlalu kelihatan seperti kalau kita laser. Tapi ya sudahlah. Intinya dia agak cerah sedikit, itu sudah lumayan ya. Dan sebentar ini saya mau ke gereja dulu karena ini masa Prapaskah. Hari ini merupakan tanggal 18 April 2025, dimana hari ini adalah perayaan Sabtu Haleluya. Jadi semua umat Kristen harus ke gereja untuk mengenang kematiannya Yesus Kristus gitu. Jadi mungkin setelah pengaplikasian ini saya bakalan mandi untuk siap-siap ke gereja. Dan mungkin kalau dari gereja itu kita pulangnya early ya, maksudnya pulangnya agak cepat. Biasanya khotbah itu yang bikin lama ya, khotbahnya pastor itu yang buat lama. Tapi kalau misalnya cepat, mungkin saya akan ke mall untuk membeli barang yang ingin saya beli tadi itu. Dan mungkin saya akan ajak kalian. Ya let's see ya. Kalau saya tidak ajak, berarti kalian di rumah saja. Karena jujur ya, saya tuh kadang malas untuk mau kayak pegang kamera di depan umum, mana kameranya besar lagi. Tapi ya sudah, ini adalah proses yang harus dilalui. Jadi mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus menjalaninya dengan suka hati. So guys, sudah selesai cukuran, sudah bersih. Sekarang saya mau scrub dulu ya. Sebenarnya kalau pakai ini saja sudah bisa scrub, tapi saya mau pakai ini, kita scrub dulu biar bersih, baru kita bisa mengaplikasikan masker ini. Awas ya, baru kita bisa mengaplikasikan masker ini ke kulit ya. Jadi scrub yang saya pakai itu Shinzui ya, biasa. Ini saya baru beli tadi, masih disegel juga nih. Kita buka dulu. Lah capeknya. Oke, langsung saja. Nah ini harum. Saya tuh suka pakai Shinzui karena dia harum, dan scrubnya tuh kalau di kulit saya ya, dia mengangkat sel kulit mati tuh cepet, bagus. Makanya saya lebih senang masker Shinzui daripada masker yang lain. Gitu. Ini tidak endorse ya, benar-benar ini bahan-bahan yang saya pakai sendiri.
lihatlah. Lihat tuh perbedaan ini dan ini. Ya kan? Gimana lagi? Begitulah perjalanan hidupku. Karena saya ini orang lapangan ya. Kalau di bagian kesehatan itu saya orang lapangan. Saya yang jadi di bagian kesehatan itu kan ada dokter, perawat, apoteker, tenaga kesmas. Jadi saya itu tenaga kesmas yang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Jadi saya lebih banyak turun ke lapangan dibandingkan di dalam ruangan gitu. Makanya saya punya kulit ini banyak belangnya karena biasanya kan kalau ke lapangan itu kan pakai motor. Ketemu masyarakat itu kan perginya pakai motor. Jadi ya begitulah. Oke, jadi setelah di scrub saya mau meracik bahan-bahan alami dulu. Yang pertama adalah kopi. Yang saya pakai itu cuman kopi tugu buaya biasa, yang biasa kalian bisa kalian dapatkan di kios-kios terdekat ya. Tanpa ada gula, tanpa ada campuran susu atau apapun, kopi saja. Ini dia. Setelah itu kita campurkan dengan kunyit. Jadi perbandingannya tuh mungkin 1:1 ya, mungkin ini takaran saya pribadi ya. Oke, kita masukkan kunyitnya seperti ini. Nice. Setelah itu saya akan tambahkan perasan jeruk nipis. Jadi ini jeruk nipis sudah saya potong, saya akan peras langsung di dalam sini ya. Pokoknya semuanya dicampur rata lah. Oke. That's cool. Oke, kalau sudah seperti ini, kita campurkan minyak zaitun. Minyak zaitun dicampurkan di dalamnya. Ukurannya sesuai dengan takaran kalian lah. Pokoknya dia sampai modelnya tuh dicampur, terus setelah ini dicampur sampai dia modelannya tuh seperti pasta. Ini kan sudah dicampurnya. Terserah kalian lah mau pakai. Saya tidak bawa ini. Tidak bawa sendok, jadi saya campurnya pakai tangan saja ya. Oke guys, saya sudah campur merata nih. Nih hasilnya tuh kayak gini. Jadi dia harus bentukannya tuh kayak gini. Baru kita aplikasikan ke kulit tangan dan juga kulit kaki yang tadi kita sudah subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Yang tadi kita sudah scrub maksudnya. Kok subscribe pula. Nah ini kita tinggal aplikasikan saja semuanya. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Makanya dia pengaplikasiannya tuh gini saja. Terus aduh ya Tuhan nih, dia jatuh-jatuh ya. Alright. Terus kalau kalian mau ini scrub lagi juga it's okay lah. Ini tuh. Nah, sama di tangan yang satunya lagi. Akhirnya dia jadi lembab loh, karena mungkin dari minyak zaitun kan, jadi dia lembabnya tuh parah sih. Tapi I like it. Nah guys, karena sudah diaplikasikan semuanya, ini kalian bisa tunggu beberapa menit ya, kurang lebih 5-10 menit sebelum akhirnya kalian bilas. Langsung mandi saja ya. Bilas, setelah itu that's it, finish. So itu dia, terima kasih banyak sudah menonton video ini.
sudah menemani saya masker menggunakan bahan alami yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian bisa melakukannya di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya akan menunggu 5-10 menit sampai dia meresap terlebih dahulu. Setelah itu saya bakalan mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke gereja untuk Sabtu Haleluya. Terima kasih banyak guys, mudah-mudahan kalian juga mempunyai cerita yang menyenangkan ya. Bye bye.